Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat Bu, Ya, alhamdulillah. baik. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi lanjutan tentang struktur dan aspek kebahasaan. Silahkan disimak materinya terlebih dahulu ya. Untuk hari ini pembelajaran kita yaitu tentang teks prosedur yang berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri teks prosedur, nah untuk hari ini kita lanjutkan pada pembahasan struktur dan unsur kebahasaan. Adapun peta konsep dalam pembelajaran kita yaitu ada 3. Yang pertama menganalisis struktur, yang kedua bahasa dalam teks prosedur, lalu yang ketiga menyajikan teks prosedur secara lisan. Dalam mencermati struktur teks prosedur itu ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu tujuannya, tujuan teks prosedur itu untuk apa, lalu langkah-langkahnya. Nah, di dalam langkah-langkah itu biasanya juga disebutkan adanya bahan dan alat. Setelah itu penutup. Sedangkan untuk menelaah pemakaian bahasa teks prosedur itu terdiri dari, kita lihat yang pertama bentuk penyajian langkah-langkahnya. Itu biasanya menggunakan kata urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Penggunaan kata penghubung. Nah, di sini biasanya yang paling sering muncul adalah kata penghubung waktu atau temporal yang ditandai dengan kata kemudian, ketika, sebelum. Nah, setelah itu juga menyatakan tujuan. Misalnya ada kata-kata supaya, agar, untuk. Selain itu, penggunaan kalimat imperatif, saran, dan larangan. Ada juga penggunaan bahasa bentuk pasif. Pasif di sini berarti lawan dari aktif ya. Jika kata aktif itu dicontohkan di sini, Anda sebaiknya menekan tombol. Menekan itu kata kerja aktif. Tapi kalau kita pasifkan biasanya akan menjadi tombol sebaiknya ditekan. Jadi imbuhan di merupakan bentuk pasif. Lalu penggunaan kriteria dan batasan. Contoh, angkat kaki kanan itu tanpa batasan ya. Tapi kalau angkat kaki kanan setinggi lutut, nah itu sudah ada batasannya. Batasannya di mana? Setinggi lutut. Lalu masukkan telur. Nah, masukkan telur masih tanpa batasan. Tapi ketika sudah menggunakan kata-kata masukkan 5 butir telur, maka sudah ada batasan. Berapa banyak telurnya? Iya, 5. Nah, selain itu juga pada aspek kebahasaan itu ada penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Keterangan cara misalnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Keterangan alat, potonglah dengan pisau. Keterangan tujuan, simpan di tempat teduh agar kualitas tetap terjaga. Lalu keterangan syarat, jika adonan terlalu banyak tepung, maka tidak akan mengembang. Ada kata jika. Setelah itu ada keterangan akibat yang ditandai dengan kata hingga menjadi sampai. Contoh, kocok telur hingga berbusa. Selain itu juga penggunaan kalimat saran atau larangan. Contohnya, untuk hasil kerajinan yang lebih baik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal 1 tahun. Nah, setelah itu juga menggunakan konjungsi pelesapan. Konjungsi atau kata hubung pelesapan, misalnya adanya penghilangan subjek, objek, atau predikat dalam kalimat karena sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi biasanya lebih singkat ya. Misalnya sudah ada kata-kata masukkan telur ke dalam wajan. Nah, setelah itu tidak usah lagi disebutkan misalnya wajannya apa, warna apa, misalnya tidak perlu lagi karena sudah simple dan singkat. Lalu penggunaan sufiks atau
cairan. Lumuri loyang dengan mentega atau lumurkan mentega pada loyang. Setelah itu juga ada kesimpulan. Contoh, ternyata mudah bukan membuat makanan yang satu ini? Atau juga ada kata-kata kue lezat siap dinikmati. Atau yang lebih simpel, selamat mencoba. Nah, kalau ada kata-kata itu pada teks prosedur, maka itu adalah bagian kesimpulan. Nah, untuk tugas kali ini nanti kalian ibu minta untuk membuat teks prosedur sederhana, kemudian kalian peragakan. Videonya bisa kalian kirim ke WhatsApp pribadi ibu dalam jangka waktu 1 hari ya, 1 hari ini ya, kalian bisa buat prosedur sederhana. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang apakah teks prosedur yang sudah kalian lakukan itu sudah memuat struktur dan menggunakan aspek kebahasaannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di penilaian ya. Penilaian kalian silahkan kita logout dari Zoom ini dulu. Nanti kita akan masuk lagi setelah kita melakukan penilaian. Kita ke My Quizzes ya. Jadi silahkan kalian klik link My Quizzes-nya di Google Classroom yang sudah ibu bagikan. Kita bermain secara online, jadi ibu bisa memantau langsung kalian bermain. Setelah itu kita masuk lagi ke room Zoom untuk menyimpulkan pembelajaran kita dan melihat hasil dari penilaian kita. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi di Zoom. Bagaimana? Bagus ya hasilnya. Nah, untuk kali ini kita mulai evaluasi ya. Apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, Abdi, silahkan. Untuk kebahasaan itu ada 3. Yang pertama tujuan, Silakan lalu Abdi. langkah-langkah, dan yang keempat, ketiga penutup. Atau Randy? Betul. Ada lagi yang mungkin mau menyimpulkan? Silakan. Tentang struktur itu apa, lalu ciri kebahasaan teks prosedur itu apa. Yang lain juga ibu harapkan untuk aktif ya untuk menyimpulkan pembelajaran. Nanti silakan tulis apa yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran pada hari ini di Google Classroom di laman materi yang ibu share. Jadi kalian bisa tulis ya nanti apa saja sih pembelajaran yang sudah kalian dapatkan untuk hari ini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.